Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Gimana nih keadaan kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Buat kalian yang baru pertama kali hadir, kenalin nama gua Van. Dan di video alur cerita anime kali ini, kita bakal lanjutin cerita dari Jujutsu Kaisen-nya nih. Di cerita sebelumnya, diceritakan 無料 Yuji yang 空 tewas 所 akibat jantungnya dicabut oleh Sukuna, kini telah bangkit kembali. Dan 動く Gojo yang sedang dalam perjalanannya menuju sekolah Jujutsu juga tiba-tiba dihadang oleh Jogo yang merupakan kutukan level spesial nih. Jadi bakal gimana kelanjutan dari nasib Yuji dan juga 今日は pertarungan 2時間 dari くらいで Gojo 行く dan ん juga よ Jogo じゃあね bakal kita lihat langsung di video kali ini guys. Tapi sebelum kita mulai, yuk bisa bantu channel ini dengan subscribe-nya dan jangan lupa buat nyalain loncengnya biar gue makin semangat dan channelnya makin berkembang nih. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai videonya. Cerita dimulai di mana Gojo yang hendak menemui Yaga dihadang oleh Jogo dan pertempuran antara keduanya pun dimulai. Jogo yang muncul secara tiba-tiba pun langsung mengeluarkan serangannya kepada Gojo, namun serangannya itu sama sekali tidak melukai Gojo. Gojo pun di sini tersenyum menyimpulkan bahwa musuh yang ada di hadapannya adalah sebuah kutukan level spesial. Pertarungan antara Gojo dan juga Jogo akhirnya terus berlanjut, di mana Jogo secara terus-menerus mengeluarkan serangan demi serangannya ke arah Gojo, hingga akhirnya serangan Jogo berhasil meledakkan Gojo dari belakang dengan jarak yang sangat dekat. Jogo pun mengatakan ternyata kekuatan Gojo hanyalah bualan karena ia tidak memberikan perlawanan sama sekali kepadanya. Namun, di saat Jogo membalikan badannya karena merasa sudah menang, kita dapat melihat bahwa Gojo sama sekali tidak terluka. Jogo yang terheran-heran karena merasa serangannya mengenai Gojo, diminta oleh Gojo untuk menyentuhnya agar Jogo mengerti mengapa serangannya sama sekali tidak melukai Gojo. Di saat Jogo mencoba menyentuh Gojo, Gojo pun langsung memberikan serangannya yang bertubi-tubi yang langsung diikuti dengan teknik kutukan pembalik merah miliknya yang langsung membuat Jogo terlempar jauh. Belum juga Jogo jatuh ke tanah, Gojo kembali menghajar Jogo dan menendangnya ke dalam sebuah danau. Jogo yang babak belur dihajar oleh Gojo mengingat kembali peringatan yang diberikan Geto padanya bahwa ia bisa tewas bila berhadapan dengan Gojo. Di saat Jogo tersadar, tiba-tiba ia melihat bahwa Gojo sudah ada di hadapannya sambil membawa Yuji dengannya. Scene pun berganti di mana akhirnya Gojo mengajak Yuji yang telah Yuji. berhasil menguasai cara mengontrol energi kutukannya untuk ikut bersama dirinya karena dia akan memperlihatkan tingkatan lanjutan dari sihir Jujutsu yaitu Domain Expansion. Shin pun kembali ke tempat pertarungan Gojo. Gojo mengatakan pada Jogo bahwa kehadiran Yuji di situ hanya sebagai pengamat dan tidak perlu dihiraukan olehnya. Jogo yang melihat hal itu mengatakan bahwa suatu kebodohan bagi Gojo karena membawa beban yang akan mengganggu pertarungan mereka. Namun Gojo mengatakan kepada Jogo untuk tidak perlu khawatir akan hal itu karena menurut Gojo, Jogo sangatlah lemah. Mendengar hal itu, Jogo pun murka hingga seluruh tubuhnya mengeluarkan lava dan langsung mengeluarkan domain expansion miliknya yang bernama Peti Mati Gunung Besi. Yuji yang terkejut melihat hal itu, dijelaskan oleh Gojo bahwa ini merupakan teknik domain expansion. Dan Gojo juga di sini mengatakan cara terbaik untuk mengatasi teknik ini adalah dengan menggunakan domain expansion juga karena dengan demikian penyihir yang memiliki sihir yang lebih unggul akan memiliki keuntungan. Jogo yang mendengar hal itu langsung mengeluarkan serangan lavanya ke arah Gojo, namun serangannya sama sekali tidak mengenai Gojo. Kemudian akhirnya Gojo pun mengeluarkan domain expansion miliknya yang berupa black hole yang langsung menghapus domain expansion milik Jogo. Jogo yang terjebak di dalam domain expansion milik Gojo merasakan kehampaan dan membuatnya tidak berdaya. Gojo pun mengatakan ia bisa saja membinasakan Jogo saat itu juga, namun untuk kali ini ia akan mengampuni Jogo karena ada sesuatu yang ia ingin tanyakan dan langsung mencabut kepala Jogo. Tidak lama, domain expansion milik Gojo pun pecah dan mereka kembali ke tempat pertarungan mereka yang sebelumnya. Gojo pun di sini menanyakan pada Jogo siapa yang telah memerintahkannya untuk menyerang Gojo. Dari kejauhan, kita bisa melihat Geto dan roh kutukan yang bernama Hanami yang memperhatikan pertarungan Gojo. Namun di sini Geto mengatakan pada Hanami bahwa ia tidak boleh terlihat oleh siapapun yang berasal dari sekolah Jujutsu dan mengatakan pada Hanami bila ia dipersilahkan untuk menyelamatkan Jogo bila ia mau.
Di saat Gojo sedang menginterogasi Jogo, tiba-tiba Hanami muncul di hadapan Gojo dan Yuji yang kemudian langsung menyerang Yuji dan segera pergi setelah menyelamatkan Jogo. Setelah kepergian Hanami dan Jogo, Gojo pun mengatakan pada Yuji agar para murid kelas 1 dapat segera berkembang agar mereka dapat menghadapi kutukan level spesial seperti yang baru saja Gojo hadapi. Gojo juga menambahkan bahwa ia akan meningkatkan latihan Yuji dengan membuatnya bertarung dengan Gojo agar ia siap untuk berpartisipasi dalam event yang akan diadakan oleh kedua sekolah Jujutsu. Lalu scene pun berganti kembali, di mana akhirnya kita diperlihatkan pada kelompok Geto yang menyiapkan rencana mereka untuk menyegel Gojo dan juga melakukan serangan mereka di Shibuya. Scene berlanjut di sekolah Jujutsu Tokyo, di mana Megumi dan Nobara dihadang oleh murid dari sekolah Jujutsu Kyoto yang memperkenalkan dirinya sebagai Todo murid kelas 3 dan Mai murid kelas 2. Di sini, Todo yang penasaran dengan kemampuan Megumi dan Nobara yang menggantikan posisi Yuta dan Hakari dalam acara pertandingan persahabatan yang akan diadakan oleh kedua sekolah, menanyakan pada Megumi tipe wanita seperti apa yang ia sukai. Ia pun mengatakan ia akan menghajar Megumi bergantung dari jawaban yang ia berikan. Tidak lama setelah mendapatkan jawaban dari Megumi, Todo merasa Megumi adalah orang yang membosankan dan langsung melemparkan Megumi dengan satu serangannya. Nobara yang hendak menolongnya pun mendadak dihalangi dan ditodongkan pistol oleh Mai. Megumi di sini menyadari orang yang ia lawan kali ini adalah Todo yang merupakan murid kelas 3 terkuat dari sekolah Jujutsu Kyoto yang berhasil mengalahkan kutukan level spesial seorang diri saat insiden terjadi. Dengan cepat, Megumi segera mengeluarkan Shikigami-nya untuk menjaga jarak dari Todo yang merupakan ahli pertarungan jarak dekat. Namun, belum sempat Megumi bergerak, tiba-tiba Todo sudah menghempaskan seluruh Shikigami milik Megumi dan menghajar Megumi secara terus-menerus sampai di mana Megumi terlempar di udara. Sesaat Todo hendak melakukan serangannya kembali, mendadak gerakan Todo dihentikan oleh Shikigami katak milik Megumi, namun hal itu pun tetap tidak bisa menghentikan Todo. Di saat Todo hendak kembali menyerang Megumi, tiba-tiba Inumaki dan Panda yang tiba di tempat itu berhasil menolong dan menyelamatkan Megumi dari serangan Todo. Todo pun akhirnya di sini mengakhiri pertarungan itu dan mengatakan pertandingan nanti akan sangat menyenangkan dan meminta mereka agar Yuta untuk hadir di acara tersebut. Di tempat lain, Nobara yang sudah babak belur oleh Mai ditolong oleh Maki yang ternyata adalah saudara kembar dari Mai. Todo pun kembali di tempat itu dan mengatakan pada Mai untuk pergi karena urusan mereka di tempat itu sudah selesai. Di perjalanan Nobara dan Maki kembali ke sekolah, akhirnya Maki menceritakan pada Nobara bahwa ia merupakan seorang penyihir Jujutsu yang tidak memiliki energi kutukan sama sekali, sehingga ia hanya bisa bergantung pada kacamata yang ia kenakan untuk dapat melihat kutukan dan juga alat-alat yang sudah diisi oleh energi kutukan untuk dapat mengalahkan kutukan-kutukan yang ada. Ia juga mengatakan alasannya menjadi seorang penyihir Jujutsu walaupun tidak memiliki energi kutukan adalah untuk membalas anggota keluarganya yang selalu meremehkannya. Di lain tempat, Gojo menemui Gakuganji yang merupakan kepala sekolah dari sekolah Jujutsu Kyoto dan juga merupakan ketua dari grup konservatif penyihir Jujutsu. Gojo di sini menanyakan keterlibatan Gakuganji dengan insiden tewasnya Yuji dan juga serangan yang dilakukan oleh kutukan level S pada dirinya baru-baru ini. Gojo juga mengatakan bahwa kekuatan yang selama ini berusaha ditekan oleh para petinggi Jujutsu saat ini mulai bertumbuh sampai di mana nantinya tingkat spesial bukanlah menjadi dinding penghalang bagi para generasi penerus Jujutsu. Ia pun meminta Gakuganji untuk tidak berpikir bahwa hanya Gojo seoranglah yang nantinya akan menunjukkan taringnya pada para petinggi Jujutsu. Setelah mengatakan semua itu, Gojo pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Scene pun berlanjut ke 1 bulan kemudian di mana ditemukan 3 buah mayat anak SMU di sebuah bioskop yang berada di Kawasaki. Yuji dan pendampingnya bernama Nanami pun tiba di sana dan memeriksa tempat tersebut. Nanami di sini menjelaskan bahwa itu semua adalah ulah roh kutukan karena di tempat itu tersisa banyak sekali residu energi kutukan dan meminta Yuji untuk menggunakan energi kutukan yang ia miliki agar dapat melihatnya. Nanami juga mengatakan pada Yuji mereka akan mengejar sang roh kutukan yang melakukan hal tersebut.
Scene kembali berlanjut dengan memperlihatkan flashback di mana Gojo memperkenalkan juniornya Nanami kepada Yuji untuk menemani Yuji dalam melakukan penyelidikan mengenai insiden yang terjadi di bioskop di Kawasaki. Nanami pun menjelaskan pada Yuji bahwa ia tidak mengakui Yuji sebagai seorang penyihir jujutsu. Yuji hanyalah sebuah bom waktu karena Sukuna yang berada di dalam tubuhnya. Yuji yang mendengar hal itu mengatakan pada Nanami bahwa ia akan berusaha untuk menjadi lebih kuat dan bisa membuat Nanami untuk mengakui kemampuannya dan memintanya untuk bersabar menunggu hal itu untuk tercapai. Scene berlanjut kembali di bioskop, di mana Nanami mengatakan bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, ada seorang anak SMU lain yang berada di tempat kejadian dan bisa saja anak tersebut yang melakukannya. Di atas bioskop, Nanami dan Yuji bertemu dengan beberapa roh kutukan. Dan di sini Nanami mengatakan pada Yuji untuk memberitahu padanya bila ia tidak mampu mengalahkan kutukan tersebut, karena bagi Nanami, Yuji hanyalah masih seorang anak SMA sehingga Nanami berkewajiban untuk melindunginya sebagai seorang dewasa. Nanami juga menjelaskan pada Yuji bahwa teknik kutukan miliknya adalah teknik yang membuat poin lemah pada musuh siapapun orangnya dan membuatnya bisa melakukan serangan pada titik tersebut yang bisa menyebabkan kerusakan yang bersifat kritikal meskipun lawannya lebih kuat darinya. Ia pun kemudian memperlihatkan kemampuan teknik kutukannya itu di depan Yuji dan menghancurkan kutukan yang dilawannya hanya dalam satu serangan. Di pertarungan Yuji, ia untuk pertama kalinya berhasil mengeluarkan dan mengontrol energi kutukan yang dimiliki ke kedua tangannya dan langsung menghantam tubuh dari monster kutukan yang dilawannya dan menewaskan kutukan tersebut dengan serangan yang diberikannya. Ia pun memberikan nama pukulan Divergent kepada serangannya itu. Nanami yang melihat Yuji menyadari bahwa serangan yang dimilikinya berada di atas rata-rata para penyihir jujutsu yang pernah ia temui. Ia juga menyadari bahwa bila Yuji mampu mengeluarkan seluruh energi kutukan yang ia miliki dengan seluruh kekuatan pukulannya, maka ia akan menjadi sangat mengerikan. Di sini, Nanami yang hendak menghabisi roh kutukan yang ada di hadapannya, mendadak menyadari sesuatu dan meminta Yuji juga untuk menghentikan serangannya. Akhirnya, setelah Nanami memastikan hal yang ia curigai, ia pun menanyakan hal tersebut kepada Shoko. Shoko di sini mengatakan bahwa monster yang mereka habisi ternyata bukanlah roh kutukan, melainkan manusia yang telah diubah oleh suatu teknik kutukan milik seseorang. Namun Shoko juga menyampaikan pada Yuji bahwa yang telah menewaskan mereka bukanlah serangan miliknya, melainkan mereka telah tewas semenjak mereka dirubah menjadi monster. Dan Shoko pun mengatakan bahwa Yuji tidak perlu menyesali tindakannya. Di tempat lain, sebuah roh kutukan tingkat spesial yang bernama Mahito menjelaskan kepada seorang murid SMU yang bernama Junpei mengenai asal-usul dari mana roh kutukan berasal dan bagaimana mereka diklasifikasikan oleh para penyihir jujutsu. Junpei yang penasaran menanyakan pada Mahito, roh kutukan seperti apakah Mahito, yang langsung dijawab oleh Mahito bahwa dia adalah roh kutukan yang berasal dari rasa benci manusia terhadap manusia lainnya. Kembali ke Nanami dan Yuji. Di sini Nanami mencoba mencari titik persembunyian dari pelaku dari residu-residu energi kutukan yang ditinggalkan di daerah tersebut dan juga meminta Yuji untuk mencari seorang anak SMU yang bernama Junpei yang terlihat di bioskop sesaat setelah kejadian berlangsung. Yuji pun di sini meminta Nanami yang ternyata sebenarnya sudah mengetahui titik persembunyian sang pelaku agar berhati-hati saat menuju tempat tersebut. Oke, itu dia guys untuk akhir cerita alur anime di video kali ini. Gimana nih menurut kalian? Makin seru ya petualangan dari Yuji Itadori ini. Buat kalian yang penasaran sama kelanjutan dari cerita Jujutsu Kaisen-nya, yuk jangan lupa buat bantu subscribe dan dinyalain loncengnya dulu biar kalian gak ketinggalan dari video Jujutsu Kaisen selanjutnya nih. Oke, segitu aja guys untuk video kali ini. Sekali lagi makasih buat semua yang udah mampir dan nonton video-video di channel ini. Sampai jumpa lagi di next video ya. Makasih.